Imas. Kemudian di rombel 10 Pak San Purwana, di rombel 11 Pak Asep Sumarna, di rombel 12 Pak Haji Endang Padli, di rombel 13 Pak Dr. Haji Aceng, di rombel 14 Ibu ADEE, di rombel 15 Pak Haji Firdos Mujahidi, di rombel 16 Pak Haji Sep, di rombel 17 Ibu Haji Imas, dan rombel 18 Bapak Isan Purwana. Itu nama-nama penanggung jawab rombel akan atur atau berkoordinasi dengan Bapak selama praktek. Dan selanjutnya untuk jadwal pelaksanaan, insya Allah akan, karena kita rencananya di batch 2 Ibu Bapak, di batch 2 yaitu 8, dimulai di 8 November. 8 November, kemudian nanti sinkronnya itu 15 November, dan terakhir yaitu tanggal 2 November. Tuh. Dan selanjutnya itu belajar mandiri sifatnya Ibu Bapak. Dan sama sinkronus itu hanya 2 jam. Tatap mayanya hanya 2 jam, kemudian dilanjutkan dengan Bapak Ibu belajar mandiri, dilihat-lihat videonya atau tutorial yang lainnya. Kalau ada yang perlu di-download, ya mungkin teknis itu lebih ke arah teknis oleh para TK jelaskan. Nah, ini tanggal 8 itu kita bisa mulai apabila data pesertanya itu sudah daftar semua. Karena kalau misalnya atau belum lengkap, mungkin kita nanti diakan Ibu Bapak. Jadi 3. Tapi berharap kami ada waktu Ibu Bapak tolong bagi para madrasah yang menjadi saran rekam sekarang itu tolong dipastikan lagi apakah sudah registrasi atau daftar, baik itu melalui email yang masuk melalui madrasah ataupun melalui link yang dibagikan oleh para itu ya. Kemudian kalaupun ada madrasah tetangga atau kebetulan saran BIMTEK, tolong ditanyakan apakah sudah ikut atau sudah daftar belum gitu ya. Mohon bantuannya, karena bisa dilakukan kalau semua data peserta itu lengkap. Itu ya, Ibu Bapak. Mohon bantuannya juga untuk memastikan kepada gini, Pak Bapak TIK ini di misalnya ada saya yang belum registrasi, tolong dibantu sama Ibu Bapak yang ada di website Udara registrasi untuk tek. Dan BIMTEK ini setiap madrasah itu 3 orang, 1 kepala madrasah, 2 bendahara, 3 sub operator. Itu, dan nanti masalah teknis lainnya apa itu sinkronus, apa itu asinkronus, kemudian jadwal nanti akan kami share, karena kami ini menunggu data juga dari Ibu Bapak. Kalau sudah lengkap kami siap untuk men-share. Itu ya bantuannya. Mohon maaf apabila dalam rap kali ini sedikit banyak waktu yang tersita atau apa, jadwal semula yaitu mulai dari tadi rencana itu 7.30, kemudian karena berbagai ini akan istilahnya salah yang namanya meet itu kadang-kadang siapa yang ini, tapi alhamdulillah dengan kesabaran
Bapak Ibu, juga para fasilitator, kami ucapkan terima kasih. Dan mudah-mudahan rapat kali ini bisa berjalan dengan lancar dan sukses. Untuk mengawali rapat ini, mari kita sama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah oleh TIK yang lain. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Koordinator TIK Kabupaten Bandung, Pak Haji Agus, para rekan kami, para TIK, tim in Kabupaten untuk kegiatan BIMTEK, EDM, dan RKAM. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Aula wala bila dalam kesempatan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan pada kita untuk meningkatkan mutu pendidikan di madrasah melalui perencanaan yang bermutu, yaitu penyusunan DM dan RKAM ya, secara online dengan nasi yang sudah disediakan oleh Kementerian Agama. Apa yang tadi disampaikan oleh Pak Koordinator TIK, Pak Haji Agus, tentang istilah sinkronus dan asinkronus yang akan Ibu Bapak akan laksanakan. Ada pertanyaan di chat, itu tanggal 8 itu apa dan seterusnya. Kami akan menjelaskan untuk pertama bahwa ini adalah pra ya. Pra itu adalah untuk menguji kemampuan kita di dalam ikuti BIMTEK yang akan dimulai pada tanggal 8 November. Namun untuk 8 November itu bisa berlangsung BIMTEK, mohon sekali lagi perhatiannya kepada Ibu dan Bapak, para kepala madrasah, bendahara dan operator yang sudah dita oleh TIK, dimohon untuk melakukan registrasi sebagaimana link yang sudah disampaikan oleh TIK masing-masing di rombel masing-masing. Ini sangat penting. Nah, jika Ibu dan Bapak tidak mengisi registrasi tersebut, maka 8 di mana kita akan melaksanakan BIMTEK ya, asinkronus itu bisa ke sana. Sekali lagi mohon ketika anggota atau TIK kabupaten yang ada di rombel masing-masing meminta Ibu dan Bapak untuk mengisi link di share, itu mohon semuanya mengisi ya, semuanya mengisi, baik kepala, bendahara maupun operator dengan menggunakan akun email masing-masing. Itu sebagai syarat. Jadi tanggal 18 dan 22 itu pelaksanaan BIMTEK secara sinkronus. Jadi dalam pelaksanaan BIMTEK ini berbeda dengan pelaksanaan BIMTEK pada yang lalu, tahun 2020. Kalau di tahun 2020, kalau Ibu dan Bapak ada yang tetangganya mengikuti BIMTEK EDM RK itu sifatnya adalah tatap muka. Pada tahun sekarang itu BIMTEK kita menggunakan LMS yang sudah disediakan oleh Kementerian Agama. Jadi kalau Ibu Bapak belum bisa masuk kepada LMS tersebut, maka Ibu dan Bapak tidak bisa mengikuti BIMTEK. Untuk itu sekali lagi kerjasamanya untuk registrasi secepatnya. Nah, untuk tadi ada istilah sinkronus dan asinkronus. Ibu dan Bapak sekalian, sekali lagi basis pembelajaran kita adalah LMS ya. Nah, LMS itu ada sebuah mode pembelajaran di mana kita langsung belajar melalui aplikasi, melalui sistem, sehingga kan TIK itu sangat minimal. Sangat minim sekali ya, sangat minim sekali. Jadi sekali lagi, sinkronus itu adalah tatap maya seperti ini ya, yang langsung TIK hadir. Jadi sama-sama TIK dengan peserta hadir dalam suatu aplikasi apakah Zoom atau Meet ya, nanti Google Meet nantinya.
Jadi itu namanya sinkronus. Dan sinkronus itu akan dilaksanakan selama 3 kali, yaitu tanggal 8, tanggal 15, dan tanggal 22. Sekali lagi ya, bahwa kita akan bertemu seperti ini, langsung bertemu dengan Ika di tatap maya, itu akan dilaksanakan 3 kali, yaitu setiap hari Senin, tanggal 8 November 2001, tanggal 15 November 2001, dan tanggal 22 November 2001. Nah, waktunya adalah hanya atas selama jam. Hanya terbatas 2 jam. Jadwalnya ada yang 7.30 sampai 9.30, tapi rata-rata ada jam 8. Jadi ada sesi bagi setiap hari itu ya. Jadi tanggal 8, 15, dan tanggal 22. Itu setiap Senin itu ada 3 sesi. Ada yang masuk sesi pertama, ada yang masuk sesi kedua, dan masuk ketiga. Itu sudah dipetakan panti ya. Jadi misalkan rombel 1 itu adalah sesi pertama. Maka belajarnya atau sinkronusnya pertemuan langsung maya seperti ini, ada TK-nya, itu dilaksanakan sesi pertama adalah 8.00 sampai jam 10.00. Kemudian sesi kedua jam 10.00 sampai jam 12.00 WIB. Kemudian sesi ketiga ada yang memulai jam 12.04, ada juga rata adalah jam 13.00. Tapi intinya Ibu dan Bapak kalian terus berkoordinasi dengan TI Kabupaten yang menjadi penanggung jawab di masing-masing. Host. Kemudian selanjutnya untuk asinkronus. Asinkronus adalah kalau dalam bahasa sederhananya adalah belajar diri Ibu dan Bapak ya kan LMS. Jadi di LMS itu nanti Ibu dan Bapak akan membuka beberapa tahapan ya. Dalam pembelajaran itu ada beberapa tahapan yang Ibu dan Bapak dituntut untuk bisa belajar mandiri. Jadi nanti kepala madrasah, bendahara, operator dari setiap madrasah harus mempelajari materi secara bertahap. Lebih lanjut penjelasan ini kan bisa oleh TIK masing pada sinkronus sama nanti ya, tanggal 8 ya, pertama kali kita BIMTEK. Jadi intinya kalau sinkronus itu ada pertemuan seperti ini, tatap maya, TK, dan hadir semua anggota di rel tersebut. Sedangkan asinkronus itu adalah belajar yang bersifat di tentu walaupun belajar dari ada target-target yang harus dicapai oleh para peserta BIMTEK. Nah, nanti akan dijelaskan oleh TIK masing-masing di rombel masing-masing pada kegiatan BIMTEK hari pertama tanggal 8 nanti akan dijelaskan seperti apa dan bagaimana pembelajaran secara mandiri itu. Nah, itulah penjelasan sinkronus dan asinkronus yang bisa disampaikan secara singkat ya. Mudah-mudahan Ibu Bapak dapat memahami. Tapi kuncinya adalah tetap nantiasa berkoordinasi dengan TIK di rombel masing dan alhamdulillah informasi madrasah bergabung di rombel masing-masing sehingga memudahkan koordinasi dengan tanggung jawab pada rombel. Itu mungkin yang disampaikan secara singkat Pak Koordinator TIK Kabupaten Bandung. Mohon dimaafkan bila kekurangan ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Yang saya hormati rekan-rekan TIK dan kawan-kawan sekalian yang saya banggakan. Alhamdulillah tadi yang disampaikan oleh Pak Koordinator juga disampaikan oleh
Pak Haji Firdos, kebetulan juga untuk kemarin dan sebagai guru kami yang sekarang menjadi, alhamdulillah tadi sudah gamblang nih. Yang benar pada intinya adalah yang pertama, tahapan pertama adalah memastikan bahwa semua madrasah sudah gabung minimal ada di grup penanggung jawabnya. Sedangkan yang saya lihat, saya saja masih ada satu madrasah yang belum, kalau tidak salah kemarin itu. Masih gabung, cuma ketika dihubungi tidak nyambung. Tolong itu juga bagi kawan-kawan yang memang sudah ada link dengan madrasah-madrasah terkait, gitu ya, madrasah-madrasah kawan-kawan kita, mohon diingatkan, gitu. Yang pertama, yang kedua, kemarin juga disebarkan format oleh masing-masing penanggung jawab grup, format isian yang di dalamnya ada data lengkap kamad, data lengkap bendahara dan data lengkap operator atau staf atau TPM. Nah, ini juga mohon segera diisi dan disertai di grup masing-masing. Kemarin sudah dinyerahkan tapi ternyata kamad, ya, kamad saja. Tolong ya segera karena harus dilakukan ke Pak Koordinator dan segera ditindaklanjuti Pak Koordinator dengan lembaga terkait atasnya. Yang kedua. Dan tiga, ini juga tentang mau ada semacam komitmen dan sekarang bahwa apa-apa yang terkait dengan permasalahan-permasalahan dengan pesan bintek dan lain-lain, ini kan nanti didiskusikan di kelasnya, ya, di rombelnya, didiskusikan di sana, apapun ya. Sebelum kita kalau ada permasalahan kemana-mana, insya Allah kami akan memfasilitasi semuanya. Mungkin itu saja dulu yang saya sampaikan, nanti berkembanglah kita diskusikan ke depan kalau ada permasalahan yang harus diangkat ke permukaan di kelas ini. Ya. Ini ada apa? Warahmatullahi wabarakatuh. RKM itu di penataan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Aceng yang sudah menguatkan tentang rencana BIMTEK nanti. Selanjutnya mungkin dari Ibu Haji Ade, mangga. Oke, boleh Pak sedikit menambahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat kami hormati Bapak Koordinator Bapak Koordinator IRKAM ya, Kabupaten Bandung, Bapak Haji Agus, juga rekan-rekan TIK yang hadir pada kesempatan kali ini. Sedikit menambahkan mungkin untuk persiapan BIMTEK tahun 2021 bagi peserta yang di sasaran EDM IRKAM tahun 2021. Beberapa secara teknis sudah disampaikan oleh kawan saya, Pak Dr. Haji Firdos, Pak Dr. Haji Aceng. Dalam kesempatan ini mungkin saya sedikit ya, karena memang waktu untuk pelaksanaan kegiatan sinkron kita itu waktu sekitar 15 hari lagi ya. Sekarang tanggal 19 nanti kita akan memulai kegiatan sinkronus itu pada tanggal 8 November. Sebagaimana yang diketahui oleh kami selaku peserta TIK ya, pada kesempatan yang lalu kami pun sama berstatus sebagai peserta seperti halnya Ibu dan Bapak. Nah, ternyata ada perubahan yang sangat besar di antara pelaksanaan BIMTEK tahun lalu dengan BIMTEK tahun 2021 ini. Di mana pada tahun 2020 kita full itu menjalankannya secara luring, sehingga seluruh peserta tim dengan TIK itu bertemu bertatap muka secara langsung, sehingga kendala-kendala teknis itu bisa dilakukan dengan cepat pada saat itu. Nah, pada saat sekarang ini tahun 2021 ternyata tidak ada kegiatan luring menurut kebijakan yang sudah disampaikan oleh pusat. Jadi semua dilakukan secara sinkronus dan asinkronus. Oleh sebab itu tentu kesiapan mental dari Bapak dan Ibu, juga kesiapan tenaga, kepikiran gitu ya, tentu sangat dibutuhkan untuk tahun ini, karena sebagaimana tadi disampaikan bahwa peran TIK pada tahun ini memang tidak terlalu banyak gitu dalam hal ini, karena sinkronusnya saja hanya 3 kali. Dan 3 kali pun itu hanya dilakukan dalam durasi hanya 2 jam saja per 1 kali pernya. Otomatis Bapak dan Ibu itu bisa berkoordinasi kami dalam hal tatap maya itu hanya 6 jam dalam satu kegiatan BIMTEK ini. Beda dengan gitu ya, di mana dulu itu kami bersama-sama berada dalam satu tempat yang sama, kemudian menyampaikan materi, kemudian mendampingi Ibu dan Bapak selama 5 hari, dan kemudian
alhamdulillah gitu ya, bisa sangat terbantu. Tetap perubahan ini tentu ada manfaatnya mudah-mudahan, karena di sini ada beberapa kelebihan gitu ya dari setiap kegiatan yang dilakukan baik pada tahun lalu maupun tahun sekarang. Nah, intinya nanti para TIK dari masing-masing rombal itu akan mendampingi Bapak dan Ibu selama kegiatan proses BIMTEK ini yang dilakukan selama 14 hari, yang 14 hari itu di mana tadi 6 jam itu dilakukan secara sinkronus dan selebihnya adalah asinkronus. Di mana waktu pengerjaan tugas itu fleksibel gitu ya, tergantung pada siapan Ibu dan Bapak. Yang penting selama 14 hari tugas-tugas yang ada di materi BIMTEK ini terselesaikan, sehingga Bapak dan Ibu mendapatkan sertifikat, mudahan gitu ya, dapatkan sertifikat. Hanya kami kemarin sertifikat. Mudah-mudahan tim ada. Tahun kemarin tidak dapat sertifikat pesertanya, tapi nggak tahu sekarang ya. Yang jelas Pak, insya Allah tanggal 8 November itu akan mulai kegiatan sinkronus, dihitung dari sejak tanggal 18 itu 14 hari ke depan. Nah, di sana Ibu dan Bapak ternyata hal yang harus dilakukan karena tadi kata Pak Dr. Firdaus bahwa Bapak dan Ibu duduk selama 14 hari itu dalam merencanakan sebuah program madrasah yang tentu akan mampu mudah-mudahan mendongkrak begitu ya kualitas madrasah ke depan dengan ditargetkannya program-program yang baik begitu ya, dengan kemudian dianggarkan juga untuk pembiayaannya melalui aplikasi IRKAM. Nah, dalam rangka persiapan itu, berdasar pengalaman tahun kemarin, ini karena kami kebetulan termasuk TIK yang berarti tahun 2020 juga, beberapa kendala yang dihadapi oleh madrasah diantaranya, misalkan dalam penginputan beberapa berkas untuk EDM. Nah, itu pada umumnya kemarin itu belum memiliki yang lengkap untuk diupload. Nah, karena sekarang kita masih punya waktu, saya sarankan untuk madrasah menyiapkan data-data yang harus diupload di EDM, sehingga pada waktunya nanti pengerjaan EDM di IRKAM-nya tidak lama, Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu sudah mulai mempersiapkan. Karena kalau dalam 14 hari itu kan lumayan sempit juga untuk merencanakan sebuah anggaran yang bagus, yang sesuai dengan kondisi real madrasah. Oleh sebab itu, ya saya selaku yang pernah gitu ya bertugas di tahun 2021 menyampaikan hal ini dengan maksud supaya mempermudah Ibu dan Bapak untuk pengerjaan EDM IRKAM ke depannya. Sebab itu silahkan dari sekarang Ibu dan Bapak para kepala madrasah operator mulai duduk berdampingan gitu ya untuk mengumpulkan beberapa hal. Pertama untuk EDM itu terkait beberapa berkas yang harus diupload sebagai bukti bahwa level yang Ibu Bapak pilih itu ada bukti fisiknya gitu ya. Nah, mungkin nanti para TIK juga bisa membantu Ibu untuk manualnya terlebih dahulu. Ya minimal itu berkas-berkas harus diupload gitu ya. Yang selanjutnya juga ada salahnya kalau Ibu dan Bapak setelahnya selesai nanti juga mulai membuat gitu ya estimasi untuk RKAM-nya yang disesuaikan dengan M. Tapi mohon maaf pelaksanaan itu nanti Bapak dan Ibu. Jadi ini sifatnya tidak wajib, saya hanya mengingatkan saja supaya Ibu dan tidak terlalu berat nanti pada pelaksanaan BIMTEK. Insya Allah dan Bapak optimis thinking ya. Kita berikan positive thinking di pola pikir kita itu harus mengatakan bahwa ya siap sinkronus ini karena hal yang harus ditahui ini adalah sebuah kemajuan teknologi yang mempermudah kita ke depannya. Jadi itu saja sebetulnya dari kami, kesiapan dari Bapak dan Ibu. Sebab mungkin 75% itu Ibu dan Bapak keberhasilannya. Kalau kami hanya memfasilitasi saja, membantu, mendampingi gitu ya. Jadi semua sekarang itu ada di tangan Ibu dan Bapak, baik tidaknya perencanaan yang dibuat dan seterusnya gitu. Tapi insya Allah kami juga selaku TIK akan senantiasa mendampingi Bapak dan Ibu dalam pelaksanaan tugas gitu ya. Mungkin itu saja Pak Haji Agus. Jadi saya hanya sekedar bagi pengalaman, kemudiannya kesiapan dan termasuk mohon maaf di saya juga ini ada beberapa madrasah yang belum bisa dihubungi, juga ada salah alamat ya. Misalkan ini tertulis ternyata itu bukan MTS
katanya MI masih ada yang tidak gitu ya dalam halnya mungkin harus kasih ulang. Khawatir ada nama madrasah di sininya tidak masuk begitu. Karena juga dari yang 15 ternyata setelah di cross check itu hanya 3 saja gitu. Jadi kan di data yang dikeluarkan oleh pusat kita dapat 238. Misalkan ada yang kosong itu kan menjadi berkurang. Nah, khawatir saya misalkan sebagai penanggung jawab di rombel 11 dengan tugas 15 rombel, ternyata nanti laporan 13 rombel. Nah, khawatir kami dianggap tidak melaksanakan tugas. Jadi mohon sebelum peak tanggal 8 itu kita betul-betul sudah verifikasi madrasah-madrasah itu betul memang ada dan tidak ada. Terima kasih, mungkin itu aja itu Pak Haji Agus, tambahan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Haji yang sudah menambahkan. Betul, makanya kami juga di sini istilahnya masih memverifikasi data dan kami mohon aktif juga dari madrasah untuk segera, kemudian masalah ada data yang salah alamat itu kami menerimanya itu langsung dari pusat dan mungkin karena se-Indonesia Ibu, nah ini untuk diverifikasi lagi kita. Terima kasih Bu Haji. Selanjutnya mungkin Pak Dr. Nikmat, mangga. Pak Dr. Nikmat, mangga. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi washabihi wa man Yang terhormat Bapak Koordinator TIK Kabupaten Bandung, teman dan sahabat TIK sekalian, serta para peserta atau disebut masih calon peserta Intek, EDM, dan R. Satu hal yang harus kita yakini dan percayai bahwa kita bisa. Itu yang tidak ada sesuatu pun yang tidak mungkin di dunia kalau kita berusaha. Apapun yang akan Saalit cuana ya teh. Oh, alit mengatur. Ayeuna enak geung. Tari ka abdi mah. Atau saya ka abdi mah teraskeun. Atur nuhun. Bapak dan Ibu yang saya banggakan, tadi satu hal bahwa kemajuan di adalah keniscayaan yang harus kita ikuti dan harus kita praktekkan. Mungkin hari ini kita menjadi terperangkap tatkala kita harus belajar menggunakan semacam ini. Sejatinya 1-2 tahun yang lalu kita sudah menggunakan ini kalau kita mengikuti steppingnya jelas. Kalau di madrasah ada yang namanya e-learning. E-learning itulah merupakan embrio dari yang namanya LMS. Maaf mungkin dan Ibu, LMS itu adalah Learning Management System. Bentuknya bisa apa saja bentuknya. Nah, begitu Bapak dan Ibu sekalian, ada beberapa harus kita prepare bersama-sama untuk mengerjakan atau melakukan pembelajaran menggunakan learning management system. Mohon maaf, itu tidak bisa menggunakan HP, kecuali Bapak dan Ibu sekalian HP-nya yang maaf ya, yang menggunakan 4.0 gitu, atau gunakan 4G minimal atau selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, tadi sudah dijelaskan oleh para koordinator dan teman-teman TIK. Ada soal yang ingin kami sampaikan, Bapak dan Ibu sekalian, sejatinya bahwa dasar reform ini mempunyai tujuan. Bagaimana madrasah ini bisa maju? Bagaimana madrasah ini bisa belajar dengan teman-teman yang ada di pinggirnya, yaitu teman-teman yang ada di sekolah. Walaupun
Banyak madrasah yang sudah lebih maju dibanding dengan tetangga-tetangga kita. Tetapi secara persentasi bahwa madrasah kita itu masih marginal. Nah, untuk itu Kementerian Agama mencoba membuat sebuah proyek yang disebut dengan madrasah reform. Dari istilahnya saja sudah ketahuan. To reform itu adalah membangun kembali atau memformat kembali bagaimana madrasah ini menjadi sebuah lembaga yang dilindungi oleh masyarakat. Banyak slogan-slogan yang sudah disampaikan dari mulai madrasah hebat bermartabat, saat ini sudah mulai lagi berkibar madrasah mandiri dan berprestasi. Dulu ada sebuah moto, mataku prestasi. Slogan-slogan itu tidak bisa kita lakukan kalau kita tidak melakukannya. Itu tidak hanya saja cukup dengan bicara, tetapi harus action. Nah, inilah membuat sebuah action plan. Dari mana action plan itu bisa kita lakukan? Dimulai dari EDM. Sejatinya Bapak dan Ibu sekalian, bahwa kegiatan ini adalah mengevaluasi diri itu yang paling utama. Sebab kalau kita mengevaluasi orang lain, itu sangat mudah, tapi untuk mengevaluasi diri begitu susah. Dan kejujuran perlu ditumbuhkan tatkala kita mengevaluasi diri. Di EDM itulah kita harus berpikir secara positif, kita harus berpikir secara jujur. Maka kita itu ada di mana? Bapak dan Ibu sekalian, nanti Pak Koordinator mungkin akan mengirimkan EDM yang bersifat offline. Bapak dan Ibu nanti dilihat di situ Bapak dan Ibu mengisi EDM. Dicoba dari sekarang. Nilainya berapa? Karena EDM itu basis 8 standar nasional yang nanti dikemas dalam 5 mutu. Dari mulai mutu kedisiplinan dan seterusnya dan seterusnya. Nah, di situ Bapak dan Ibu kita diuji tentang pikiran kita. Bahaya tidak ya? Maaf, Saudara, di mute. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, EDM harus kita isi. Di rombel kami sudah dikirimkan EDM offline, aplikasi versi 2. Mudah-mudahan teman-teman juga mendapatkan itu menjadi pembelajaran. Artinya kita prepare dari sekarang, siapkan apa saja yang harus kita lakukan dan dokumen-dokumen apa saja yang sudah. Ada beberapa hal untuk di MTs negeri, di sini ada MTs negeri 1, negeri dan 3 yang menjadi sasaran RKAM tahun ini. Baik. Selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, dari EDM itu akan muncul atau sinkron dengan RKAM. Maka sekali lagi awali EDM dengan kejujuran. Jadi berpikir apa adanya saja dulu. Potret sekolah itu sebenarnya nilainya apa? Kurangnya di mana? Nilainya apa? Kalau itu semua sudah, dan inilah yang disebut titik tolak madrasah kita bisa berprestasi dan bisa mandiri. Kalau Bapak dan Ibu, mohon maaf, belum bisa mempotret ada apanya, bisa mempotret secara kejujuran, gitu. Kita salah mendiagnosa. Nanti terjadi praktek. Maaf, makanya kenapa bahasa itu banyak yang tidak maju, karena tadi bisa saja salah diagnosa, yang kedua salah urus. Nah, untuk itu tahun ini sampai dengan tahun 2024 Kementerian Agama melalui proyek madrasah reform, dan ingat bahwa dana yang digulirkan ini adalah dana
hutang dari Bank Dunia, Bapak dan Ibu sekalian. Dan untuk itu sekali lagi yuk kita sama bekerja, sama-sama lakukan sebaik mungkin, serapih mungkin, mudah-mudahan hasilnya bisa bagus. Saya punya keyakinan kalau madrasah ingin hebat, maka kita harus berbuat yang hebat. Kalau madrasah ingin berprestasi, guru-gurunya harus berprestasi. Kepala-kepala madrasahnya harus berprestasi. Hal yang mustahil madrasah hebat kalau kita tidak berbuat hebat di madrasah masing-masing. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Nikmat yang sudah memberikan tambahan dalam persiapan BIMTEK ini, betul. Untuk selanjutnya akan nanti dirangkum hasil dari rapat ini, apa-apa yang harus dipersiapkan dan apa saja yang mesti dilaksanakan. Kemudian selanjutnya mungkin ke Pak Dr. Haji Endang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim wal akibatul lil wala udwana illa ala dzalimin. Puji dan syukur marilah panjatkan kepada Allah yang Maha Kuasa, salawat dan kita limpah curahkan kepada paduka kita Nabi Muhammad SAW. Terima kasih Pak Agus yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbicara di hadapan kalian. Ketika saya menerima data dari pusat, ya, dari pusat tentang anggota rombel ini, yang pertama persepsi saya itu Bapak dan Ibu, banyak data yang bolong-bolong. Misalnya ada sekolah yang ada nomor HP, tapi nomor HP tersebut sudah hangus, ya. Kan tidak ada nomor HP, ada juga nomor sekolah, gitu. Nah, bukan apa, ini mencerminkan kepada saya, Bapak dan Ibu, harus diakui bahwa salah satu penopang, pendukung kemajuan institusi itu adalah ketika data itu adalah akurat, gitu ya. Ini kita tidak menyalahkan pusat, tapi mungkin juga bapak-bapak itu tidak mengupdate data-data sekolahnya, begitu mungkin ya. Nah, tapi alhamdulillah dengan bantuan rekan-rekan TIK, Pak Agus, Pak Nitulo dan lain sebagainya, sehingga minimal data nomor WA saja sudah kami dapatkan, walaupun memang belum semua. Dari sekolah itu kemarin itu baru kepala sekolahnya saja, ya, idealnya adalah 3 orang, yaitu kepala sekolah, bendahara dan operator, ya. Terutama kepada alhamdulillah kepada Bapak selaku fasilitator TIK juga sebagai pengawas, ya, seperti Bu Imas dan sebagainya, tidak mungkin sebutkan satu-satu. Mereka dapat, saya ucapkan terima kasih, mereka dapat bantu saya ke sana kemari mencari, karena mungkin itu berkenaan dengan wilayah binaannya, alhamdulillah data dapat. Nah, ini cermin ke depan Bapak dan Ibu sebelum kita berbicara mengenai mengisi EDM dan lain sebagainya. Ya, mana hitungan? Ya, itu cerminan ke depan bahwa hal-hal tersebut, bahwa ternyata updating data itu sangat-sangat perlu sekali Bapak dan Ibu ya. Nah, dalam hal ini karena bukan saja begini, jangan pikiran dan Ibu itu tenanglah, banyak orang lain juga belum. Akhirnya karena seorang berpikiran demikian,
akhirnya banyak orang yang demikian menghambat proses kita selanjutnya. Jadi kalau mohon maaf kalau di dalam Ki itu ada istilah duki payah. Nah, ini salah seorang terlambat seorang saja itu menyebabkan duki payah itu. Menghambat kepada yang lain gitu ya, menghambat kepada yang lain. Itu sebetulnya hal-hal semacam ini kesigapan data itu bukan saja di kegiatan RKM ini, mungkin dalam berbagai hal. Salah satu contoh misalnya sering bendahara itu terhambat untuk mengajukan satu honor hanya karena seorang datanya belum lengkap. Nah itu makanya dari itu saya secara pribadi mengajak kepada rekan-rekan terutama anggota RAM ini untuk sama kita sigap, walaupun diakui sepertinya saya itu adalah generasi kertas, mungkin sama dengan Pak Agus ya, generasi kertas, kita bukan generasi digital, tetapi walaupun kita bukan generasi digital ya karena ini adalah tuntutan yang harus kita hadapi, kita belajar sama-sama. Ibu, kita sama-sama belajar. Barangkali itu saja. Oh ya, saya tadi belum memperkenalkan, mungkin bukan saja kepada anggota RKM ini, mungkin juga terhadap fasilitator Lika. Saya Kang Fadli, ya kepada Ibu, Kang Fadli, dan saya itu satu kantor dengan Falmas. Mohon dimaafkan bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Dang Fadli. Selamat bergabung Pak dengan Kabupaten Bandung. Selanjutnya kami persilakan ke Ibu Imas untuk ini. Maka Bu Haji Imas. Mana Mas? Bu Haji Mas, saya. Mas. Pak Agus. Bu Haji Mas. Enggak, kangen tinggal nama. Pak Haji Usep. Mana Pak Haji Usep? Tahan, barangkali ada anggota di rombelnya yang belum registrasi, mangga dari sana. Setelah Bapak mengikuti sinkron dan asinkronus tersebut. Kemudian yang ketiga, mengenai ini kan intinya ke penyusunan EDM dan KM. Sama dengan yang pendahulu tadi bahwa kita perlu jujur ya untuk melakukan evaluasi diri madrasah. Dan kenapa demikian? Jangan dibesarkan. Sesuai dengan fakta saja. Nanti kan ada alasan-alasannya. Hasil dari EDM itu kan menghasilkan rekomendasi. Misalkan, ada 20 guru, ternyata yang 5 guru belum bisa membuat RPP. Nah, itulah berarti di EDM-nya masih ada 5 guru yang belum bisa membuat RPP. Mengapa? Karena misalkan belum mengikuti pelatihan, maka rekomendasi mengikuti pelatihan atau pembinaan atau workshop. Itu harus jujur, jangan dibesar-besarkan, jangan dianggap ada, harus sesuai dengan fakta yang di lapangan ya. Kenapa demikian? Hasil EDM ini terutama rekomendasinya nanti akhirnya menjadi RKM, rencana kerja madrasah. Dan perlu diingat yang namanya RKM bukan rencana kepala madrasah.
tapi rencana kerja madrasah yang intinya itu adalah hasil EDM bersama dengan tim penjamin itu tadi. Ya, kemudian ke RM ya, itu adalah 4 tahun. Nah, setelah masuk ke RM 4 tahun dari EDM tersebut, maka akan di breakout menjadi RKT. RKT inilah yang masuk ke di breakout, nah, ditambah dengan kegiatan menjadi namanya RKM atau rencana kegiatan anggaran dan madrasah. Tanpa adanya RKT, tanpa adanya ED, tanpa adanya RKM, itu mungkin yang namanya berjalan sesuai apa yang kita harapkan. Oleh karena itu alurnya EDM menjadi ATM baru menjadi hormati. Kemudian di samping itu semua yang hasil EDM ini masuk kepada menjadi RKM. Ada prioritasnya tergantung daripada kondisi di lapangan. Tergantung juga kepada anggaran yang punyai. Tidak semua EDM masuk kegiatan langsung. Enggak. Itu ada juga ada skala prioritas mana dulu yang bisa dilaksanakan tahun ini dan seterusnya. Kemudian yang terhormat, yang EDM lurus bagi madrasah yang belum melaksanakan akreditasi, EDM inilah cikal bakal yang akan bisa mengangkat nama madrasah berdasarkan akreditasi. Kenapa? Karena indikatornya hampir sama. Nomor 1 kan mutu lulusan, nomor 1 bisa di EDM adalah mengenai lulusan. Yang kedua adalah mutu proses. Di sini juga ada mutu proses. Mutu pelaksanaan MGMP. Oke, yang intinya adalah di sana adalah guru yang berinisiatif sendiri kalau mendapat nilai A ya, untuk minta kepada kepala madrasah melakukan kegiatan pelatihan atau GMP. Nah, di sini ada kan? Di sini ada juga. Begitu dengan mutu daripada anak. Ini ada begitu berbanding lurus bagi sekolah-sekolah madrasah yang akan melakukan PKKM, kinerja kepala madrasah. Karena indikasinya ini juga. Kalau EDM ini adalah sesuai dengan bukti fisik, maka tidak khawatir manakala kita menghadapi namanya akreditasi ataupun penilaian kinerja kepala madrasah. Karena itu, perubahan Bapak dan Ibu yang sekarang adalah menjadi saran dari EDM RKMI, kita laksanakan dengan sebaik mungkin agar madrasah yang kita harapkan ini adalah seperti yang diharapkan oleh Kementerian Agama, itu adalah madrasah yang hebat, bermartabat, dan berprestasi dunia. Rupanya sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak kelewat. Tadi saya ini adalah bukan Romo 18, Pak Koordinator. Siap. Adalah nomor 8 ya. Nomor 8 ya. Maaf. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Usep. Terima kasih Pak Usep. Selanjutnya sebelum ke IK yang lain, ini mungkin ini dari pihak LSP itu Ibu Susi akan menjelaskan apa itu LSP, apa tugas dan kewenangannya. Untuk waktu silakan Pak Ibu Susi. Baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak. Baik Ibu sekalian, karena di sini ada tim leadernya dari LSP, DPT Miskat. Mungkin Pak Iman, silakan Pak Iman. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agus yang saya hormati selaku Kantor TIK, Bapak Ibu sekalian, para TIK Kabupaten Bandung dan juga Bapak Ibu di madrasah yang Kabupaten Bandung yang calon bintek. Bahkan nama saya Hilman, saya leader untuk LP untuk wilayah Provinsi Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta. LSP itu adalah logistik, tetapi dalam tahun ini kami sebenarnya kata lainnya adalah sebagai juru bayar. Kalau tahun yang lalu karena ada kegiatan pakai N juga yang hybrid, kami juga ikut menyiapkan
akomodasi, hotel dan sebagainya ya. Tetapi saat ini semuanya dilakukan secara daring ya, maka kami ini sebenarnya hanya sekedar juru bayar saja nanti begitu ya. Juru bayar untuk pertama para TIK nanti yang menjadi fasilitator dari kegiatan BIM ini. Baik Bapak sekalian, untuk BIMTEK yang batch dia Kabupaten memang dapat kedua, itu sebenarnya bisa dimulai tanggal 5. Tapi karena tanggal 5 hari Jumat, maka beberapa kabupaten kota juga memang menggeser tanggal 8, yaitu hari Senin. Jadi masalah yang tidak boleh percepat Pak Agus. Jadi kalau agak mundur 8 itu diperkenankan oleh Kemenag, oleh PMU, tapi kalau dipercepat itu tidak boleh. Kemudian yang kedua, peserta rombel, Bapak-Ibu sekalian, itu hanya bisa dilaksanakan apabila jumlah kehadirannya itu minimal 10%. Satu rombel itu maksimum 39 peserta atau 13 madrasah. 13 madrasah kali 3 itu 39 ya. Nah, boleh rombel itu dilaksanakan apabila minimal 36 peserta yang hadir atau 12 peserta. Kurang dari itu, mohon maaf, rombel tidak bisa dilaksanakan. Oleh karena itu, kami mohon bantuan Bapak Ibu sekalian dari madrasah pertama untuk mendaftar nanti yang akan disampaikan oleh TIK untuk segera mendaftar. Yang kedua nanti untuk segera hadir dalam pelaksanaannya nanti. Sebab kalau kurang itu tidak bisa diklaim sebagai proses pembelajaran di rombel karena minimal itu 90%. Artinya itu 39. Kalau misalnya pesertanya hanya 12 madrasah atau 36, ya minimal 33 lah begitu yang bisa hadir di dalam kegiatan rombel. Kemudian Bapak sekalian, sebenarnya terus terang saja kami ditunggu oleh pihak LMS untuk menyerahkan kelengkapan data peserta itu malam Pak, sampai jam 12 malam. Hanya memang ya Kabupaten Bandung ini hampir kabupaten di barat ini sebagian besar tidak bisa memenuhi 100% kelengkapan data sampai tadi malam itu. Malam juga kami rapat dengan Kabupaten Bekasi juga demikian ya. Banyak kendala ya. Oleh karena itu kami mohon secepatnya para pengurus madrasah baik itu kepala sekolah maupun bendahara dan operator setiap 3 orang untuk segera mendaftar. Kemudian mohon juga di dalam mengisi data ya. Yang data NIK. Data jangan sampai salah dan sampai kurang. Sampai salah dan sampai kurang karena ada yang kurang 1 angka aja itu tidak bisa berlaku ya, tidak bisa dipakai. Kemudian juga data nomor rekening nanti serta mohon maaf memang hanya akan mendapatkan paket kuota data internet saja. Ya, ini memang terus terang aja. Beda dengan tahun yang lalu. Tahun yang lalu itu ada karena juga offline ya, ada pasti dan sebagainya. Kalau sekarang memang hanya mendapatkan paket data saja, ya. Karena memang dilaksanakan tadi dijelaskan oleh para TIK tadi hanya 6 jam maya atau sinkronus, ya hanya 2 jam di pertama, 2 hari ke-7 dan 2 hari ke-14. Jadi pelaksanaan itu 14 hari, tapi hanya mayanya hanya 3 kali 2 jam. Selebihnya Ibu bisa melakukan pembelajaran melalui LMS. Untuk masuk ke LMS, Bapak Ibu nanti akan dikasih oleh LMS itu adalah username password. Nah, oleh karena itu nanti di dalam datanya Bapak Ibu harus juga menyampaikan data email yang benar, yang masih berlaku. Data email yang aktif dan berlaku. Ya, nanti kalau daftar pihak LMS akan mengirimkan username dan untuk bisa mengakses LMS. Di LMS itulah banyak pembelajaran bisa dipelajari. Nanti para TIK akan menjelaskan materi-materi yang ada di LMS apa saja yang harus dipelajari oleh Bapak Ibu sekalian secara diri. Jadi itu beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Mohon segera di data, mohon bantuan juga dan juga para TIK untuk bisa mendorong yang jumlahnya terus kapan ya untuk bisa segera mendaftar dan
apabila ada satu madrasah misalnya Pak Agus yang tidak bisa ikut pada batch yang kedua ini, ya kemungkinan akan ke batch 3 gitu ya. Kemudian yang kedua, setelah batch selesai, paling tidak minimal 1 minggu sesudahnya, bukan minimal 1 minggu sesudah akan dilakukan pendampingan oleh para TK kepada madrasah-madrasah. Ini Pak Agus dan kawan-kawan untuk membagi tugas nanti LSP itu membayar perjalanan dinas untuk pendampingan itu. Pendamping dilakukan hanya hari selama 6 jam secara luring oleh satu madrasah 1 orang TK. Jadi sampaikan pendampingan dilaksanakan 1 hari selama 6 jam oleh 1 orang TK atau fasilitator untuk 1 madrasah. Waktunya kapan? Silahkan dirembukan, arahkan antara TIK dengan madrasahnya. Tetapi paling cepat itu 1 minggu setelah BIMTEK, tapi juga tidak boleh lama penyelesaiannya. Ya. Jadi untuk batch 1 misalnya, batch 1 itu paling lambat tanggal 30 November harus sudah selesai untuk batch 1. Untuk batch 2 belum dapat kapan harus selesai, tapi kemungkinan sekitar bulan Desember ini harus sudah selesai kegiatan pendampingan. Karena setelah itu ada kegiatan juga, yaitu visitasi dan verifikasi untuk untuk madrasah yang penerima dana afirmasi ya, dana bantuan kinerja, atau di Kabupaten apakah ada madrasah yang akan diverifikasi. Tapi yang jelas nanti setelah pendampingan atau berbarengan dengan kegiatan visitasi dan verifikasi bagi madrasah-madrasah yang akan menerima dana afirmasi. Nah, kemudian juga ada kegiatan monitoring dan sebagainya. Itu secara umum kegiatan BIMTEK yang akan dilaksanakan untuk ada di batch 2. Jadi sekali mohon bantuan secepatnya, kalau bisa sih hari ini atau besok semua itu ya untuk pegawai ya yang swasta tentu ada dikosongkan dengan angka 0. Kemudian juga nomor rekening ya itu jangan sampai salah dan juga jangan sampai kurang angkanya. Kemudian nama banknya juga seperti itu. Saya kira demikian sementara dari kami. Terima kasih. Nanti untuk Jawa Barat ini sih, jadi untuk dan juga nanti ada kabupaten. Jadi Pak Agus sebagai otoritas TK, mohon Pak nanti apabila ada sesuatu yang dikoordinasi dengan LSP, silahkan Bapak bisa dengan Ibu Susi atau koordinator Kabupaten Bandung. Siapa Bu Susi Bu ya? Dan Bandung yang nanti akan koordinasi untuk pelaksanaan kegiatan ini. Jadi kami sebagai hanya fasilitasi. Itu lagi, sebelum pelaksanaan itu nanti akan undangan dari Kemendag Pak Agus, undangan peserta BIMTEK itu akan oleh Kemendag dan disampaikan kepada seluruh peserta. Peserta apakah surat tugas dari kepala madnya. Sedangkan TIK harus dapat surat tugas dari kepala kantor Kemendag. Jadi para TIK yang dilengkapi dengan tugas dari kantor Kemendag Kabupaten Bandung. Sedangkan peserta harus dilengkapi juga oleh tugas dari kepala madrasah. Ya, kemudian nanti akan undang dari Kemendag beberapa hari sebelum pelaksanaan. Tugas kami hanya meyakinkan, pastikan bahwa undangan itu sampai jadi kepada peserta. Jadi yang membuat distribusikan itu dari Kemendag, Pak. Tapi kami SP hanya memastikan apakah peserta menerima undangan belum dan memastikan juga untuk kehadiran di dalam kegiatan sinkronus pada hari pertama, hari ke-7 dan hari ke-4. Saya kira demikian Pak Agus dan Bapak Ibu sekalian, TIK dan Bapak Ibu sekalian para terus madrasah di Kabupaten Bandung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iman yang sudah menjelaskan apa itu LSP dan juga Bapak Ibu ketahui bahwa tadi sudah jelas ya Ibu Bapak calon peserta BIMTEK bahwa nanti yang akan diganti itu atau dibayar itu hanya paket data saja.
Karena ini pembelajarannya itu melalui daring. Demikian, terima kasih. Untuk selanjutnya ke Pak Ate. Pak Ate. Sebelum aja tanya nanti ya, ini tanya jawab setelah Pak TIK memperkenalkan dan melaporkan apa saja untuk persiapan. Terima kasih. Mana Pak Ate? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'inu ala umuri dunya wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama, saya panjatkan puji bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah pada kesempatan hari ini kita bertatap muka lewat tatap muka. Mudah-mudahan dengan adanya ini sebelum pelaksanaan BIMTEK rekam ini ada gambaran atau masukan dari para fasilitator dan koordinator dan yang lainnya. Ini adalah merupakan pembekalan ya, karena memang nanti pelaksanaannya terdengar. Pak Haji Ate, sekarang Pak Haji Ate. Maaf, Pak. Bapak sudah terdengar, Pak? Jelas kedengaran. Kalau sudah ada apa, Pak? Sudah terdengar. Halo. Jelas. Ya, Pak Haji Ate. Maaf terlempar. Lanjut. Alhamdulillah pelaksanaan sudah siap ya, baik tadi yang dikatakan oleh koordinator atau fasilitator yang lain mengenai kelengkapan data dari pertama kepala operator dan bendahara, karena operator, kepala dan bendahara itu bisa melaksanakan melaksanakan kegiatan, karena nanti dalam pelaksanaan itu kita diajak belajar mandiri, mencari sendiri nanti jawaban-jawabannya, atau ada tutorial video atau file itu harus dipelajari gitu ya. Tentunya yang sampai nanti dari sesi 1 sampai 10, sesi 1 beres, ada ujian berupa kuis, dapat isi gitu, jangan sampai isinya asal ya. Dan nanti memang ada kesempatan, beri kesempatan 2 kali atau 3 kali. Mungkin alangkah baiknya kita kerjasama bersama-sama kepala operator dan bendahara untuk mempelajarinya. Kemudian setelah kita menikmati, baru kita untuk mengerjakan gitu ya, berpelan. Setelah selesai yang ke-1, kemudian yang 2, yang ke-3 sampai ke 10 terakhir itu harus dipelajari dengan baik, cermati, karena paham atau tidaknya pelaksanaan mengisi EDM rekam itu tergantung hasil petualangan belajar mandiri Ibu Bapak Kepala Madrasah semuanya. Hanya mungkin termasuk mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya.
Dicukupkan sekian saya, Pak Haji Agus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Ate. Selanjutnya ke Ihsan. Pak Ihsan. Untuk memperkenalkan diri. Mangga Haji hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi ala muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Bapak Koordinator yang saya hormati dan juga rekan-rekan para TIKA Badan Bandung dan juga ada di perwakilan dari LSP yang pasti Bapak dan Ibu Kepala Lembaga, bendahara ataupun operator yang hadir di kesempatan pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita semua bisa bertatap beberapa kemarin mungkin Bapak dan Ibu ada bingungan bagaimana proses untuk kami. Dan alhamdulillah pada hari ini mungkin Bapak dan Ibu sudah ada sedikit kejelasan pelaksanaan Intek kami ini untuk khusus untuk pada sasaran pada dan saya perkenalkan insya Allah akan bukan ingin pengertian untuk jadi pembimbing, tetapi hanya ingin menjadi fasilitator saja, memfasilitasi rombel dan rombel 18. Insya Allah nanti kita akan bersama-sama untuk berdiskusi untuk memecahkan masalah yang diberikan oleh bidang khususnya yang ada dan 18. Namanya untuk pegawai ya, yang swasta tentu ada dikosongkan dengan angka 0. Kemudian juga nomor rekening ya, itu jangan sampai salah dan juga jangan sampai kurang angkanya. Kemudian nama banknya juga seperti itu. Saya kira demikian sementara dari kami. Terima kasih. Nanti untuk Jawa Barat ini sih, jadi untuk dan juga nanti ada kabupaten. Jadi Pak Agus sebagai otoritas TIK, mohon Pak nanti apabila ada sesuatu yang dikoordinasi dengan LSP, silahkan Bapak bisa dengan Ibu Susi atau koordinator Kabupaten Bandung. Siapa Bu Susi Bu ya? Dan Bandung yang nanti akan koordinasi untuk pelaksanaan kegiatan ini. Jadi kami sebagai hanya fasilitasi. Itu lagi, mohon sebelum pelaksanaan itu nanti akan undangan dari Kemendag Pak Agus, undangan peserta BIMTEK itu akan oleh Kemendag dan disampaikan kepada seluruh peserta. Peserta apakah surat tugas dari kepala madnya. Sedangkan TIK harus dapat surat tugas dari kepala kantor Kemendag. Jadi para TIK yang dilengkapi dengan tugas dari kantor Kemendag Kabupaten Bandung. Sedangkan peserta harus dilengkapi juga oleh tugas dari kepala madrasah. Ya, kemudian nanti akan undang dari Kemendag sebelum beberapa hari sebelum pelaksanaan. Tugas kami hanya meyakinkan, memastikan bahwa undangan itu sampai jadi kepada peserta. Jadi yang membuat distribusikan itu dari Kemendag, Pak. Tapi kami SP hanya memastikan apakah peserta menerima undangan belum dan memastikan juga untuk kehadiran di dalam kegiatan sinkronus pada hari pertama, hari ke-7 dan hari ke-4. Saya kira demikian Pak Agus dan Bapak Ibu sekalian, TIK dan Bapak Ibu sekalian para lulus madrasah di Kabupaten Bandung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iman yang sudah menjelaskan apa itu LSP dan juga Bapak Ibu ketahui bahwa tadi sudah jelas ya Ibu Bapak calon peserta BIMTEK bahwa nanti yang akan diganti itu atau dibayar itu hanya paket data saja.
Karena ini pembelajarannya itu melalui daring. Demikian, terima kasih. Untuk selanjutnya ke Pak Ate. Pak Ate. Sebelum aja tanya nanti ya, ini tanya jawab. Setelah Pak Ika memperkenalkan dan melaporkan apa saja untuk persiapan. Terima kasih. Mangga Pak Ate. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa binasta'inu ala umuri dunya wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama, kita panjatkan puji bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah pada kesempatan hari ini kita bertatap muka lewat tatap muka. Mudah-mudahan dengan adanya ini sebelum pelaksanaan BIMTEK rekam ini ada gambaran atau masukan dari para fasilitator dan koordinator dan yang lainnya. Ini adalah merupakan pembekalan ya, karena memang nanti pelaksanaannya terdengar. Pak Haji Ate, sekarang Pak Haji Ate. Maaf, Pak. Bapak sudah terdengar, Pak? Jelas kedengaran. Halo. Sudah ada apa? Sudah terdengar? Halo. Jelas. Ya Pak Haji Ate. Semangat. Maaf terlempar. Lanjut. Alhamdulillah pelaksanaan sudah siap ya, baik tadi yang dikatakan oleh koordinator atau fasilitator yang lain mengenai kelengkapan data dari pertama kepala operator dan bendahara, karena operator, kepala dan bendahara itu bisa melaksanakan kegiatan, karena nanti dalam pelaksanaan itu kita diajak belajar mandiri, mencari sendiri nanti jawabannya atau ada tutorial video atau file itu harus dipelajari gitu ya. Tentunya jangan sampai nanti dari sesi 1 sampai 10 sesi 1 beres, ada ujian berupa kuis dapat isi gitu, jangan sampai isinya asal ya. Udah nanti memang ada beri kesempatan 2 kali atau 3 kali. Mungkin alangkah baiknya kita kerjasama bersama-sama kepala operator dan bendahara untuk mempelajarinya. Kemudian setelah kita menikmati baru kita untuk mengerjakan gitu ya, berpelan. Setelah selesai yang ke-1, kemudian yang 2, yang ke-3 sampai ke 10 terakhir itu harus dipelajari dengan baik, cermati, karena paham atau tidaknya pelaksanaan mengisi EDM rekam itu tergantung hasil petualangan belajar mandiri Ibu Bapak Kepala Madrasah semuanya. Hanya mungkin termasuk mudah-mudahan ada manfaatnya untuk
kita semuanya. Dicukupkan sekian saya, Pak Haji Agus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Ate. Selanjutnya ke Ihsan. Mangga Ihsan untuk memperkenalkan diri. Mangga Haji hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bi'in wa ala muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Bapak Koordinator yang saya hormati dan juga rekan-rekan para TIKA Badan Bandung dan juga ada di perwakilan dari LSP yang pasti Bapak dan Ibu Kepala Lembaga, bendahara ataupun operator yang hadir di kesempatan pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita semua bisa bertatap beberapa kemarin mungkin Bapak dan Ibu ada bingungan bagaimana proses untuk kami. Dan alhamdulillah pada hari ini mungkin Bapak dan Ibu sudah ada sedikit kejelasan pelaksanaan Intek kami ini untuk khusus untuk pada sasaran pada dan saya perkenalkan insya Allah akan bukan ingin pengertian untuk jadi pembimbing, tetapi hanya ingin menjadi fasilitator saja, memfasilitasi rombel dan rombel 18. Insya Allah nanti kita akan bersama-sama untuk berdiskusi untuk memecahkan masalah yang dilakukan oleh bidang yang ada dan 18. Kita yang saya hormati juga yang saya hormati rekan-rekan TIK mungkin dari penjelasan yang saya sampaikan ya itu mungkin sudah sangat jelas disampaikan oleh rekan-rekan TK yang lain. Ada perlu dijelaskan, tapi memang untuk hal EDM ini barangkali yang baru kita jangan untuk kita untuk yang ini dengan madrasah Pak Ibu ini ada madrasah punten kenapa kurang jelas Pak saya punten Miss Al-Muslisin Miss Al-Muhsin di unmute. Ya, di mute. Miss Muhlisin engkong di mute. Punten. Pak Imat nih Muhlisin. Bu Imas. Jadi madrasah KPP yang hadir pada hari ini adalah madrasah yang menjadi pilihan dari pusat sehingga semaksimal mungkin silahkan Bapak minimalkan untuk mengikuti setiap tahapan yang akan dilaksanakan pada Intek sekarang. Oke, ya itu ya, matiin dulu ini ya. Jelas. Oke. Sabar. Sebenarnya betul karena dengan selaku cek. Masih ada Sakia. Bagus. Pak. Saya mangga. Saya sudah dengar. Oh, lanjut ya di yang jadi mungkin saja apa yang akan kita ya saya
kita bersama di sini Bapak Ibu semuanya itu adalah TIM ya. Kami TIK dan Bapak Ibu ini adalah TIM, tim inti rasa. Sehingga kemarin saya sudah menyampaikan kepada grup saya pribadi bahwa tidak boleh ada peserta yang kurang dari 3. Ya, tidak boleh ada peserta yang kurang dari 3. Sehingga kalau kan ada yang masih kurang dari 3, misalkan bendahara dan Pak Sep, yang suaranya. Lempar, ya, Pak. Cik. Terkendala jalan mungkin. Pak Sep. Maaf kata Pak Asep di gunung. Aduh. Imas dulu. Anu ya teh koneksina. Ayo sok lanjut. Dengan ayahnya. Iya. Sinyalnya api di gunung itu karasan Pak Yasan. Ya Bapak Ibu, tadi yang sampaikan Bapak Ibu tolong bila ada madrasah yang kurang pesertanya segera melakukan registrasi. Dan punten ke rombel 11 juga memang ada madrasah yang mengirimkan file rombel yang diminta oleh kami, sehingga mohon untuk rombel 11 ya khususnya, dan juga mungkin ada di rombel yang lainnya segera mengirimkan data yang diminta oleh kami. Dikarenakan data yang diminta oleh kami adalah data yang diminta oleh pusat. Mohon untuk kerjasamanya. Dan mengapa saya mengikut nomor bendahara operator? Nah ini barangkali untuk Pak Ibu Kepala Madrasah ketika ada tugas yang memerlukan pendataan seperti itu. Jadi mohon kerjasamanya dari semuanya. Tambahan. Mungkin Pak Agus cukupkan sekian ya dari sini, ya kurang gitu kondusif. Kebetulan di kebanyakan anak, jadi mohon maaf Pak kurang bagus suaranya. Itu mungkin satu nuhun rekan-rekan yang lainnya, mohon kerjasama semuanya. Sukseskan kegiatan EDM RKM 21 dengan takut menjalankan setiap tahapan yang ada dalam kegiatan. Mungkin yang bisa disampaikan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sep. Bu. Ya. Bu Imas sudah siap? Dan cukup dari TIK? Sama itu. Mana TIK dan KAMSEN? Atas adanya. Pak Asa. Nyarios. Mangga Pak Asa. Mangga Pak Asa. Kalangku Pak Asa. Ari bungsu mangga lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah badu mungkin lengkap mengiringkan uti parayunnya. Sama ada kurencangan non
Punten utamina pentina dadara di awal di akhir. Permasalahan pasti sakaitan sarang data input tim kan aplikasi katanya anu kedah enten fokus bari abdi oge di rombel 11 sareng 5 masih jarempling keneh gitu nu sanesna alhamdulillah bagian tos nginginkeun data peserta totan nyan sanesna teu acak panginten di antos masuk anu sadayana panginten nya tah eta panten emutan teh diskusi langkung fokus karena kumaha anu teu nampi email, terus kumaha emailna anu teu aktif, terus emailna anu di kumaha, termasuk panginten email karena kumaha supados panginten di kaping dalam teh fiksi tadi kan seueur karena konsep lah panginten di konsep tiasa di ieu nya tiasa dipelajari mung panggil ruang diskusi dina ieu teh perempuan pelik di lapangan termasuk tadi kan nomor kontak aya ditelusuri juga aya di Google termasuk panginten nomor tercantum di anu di pusat itu nomor kontak anu tos teu aktif panginten eta nya da diingkig tebih teuing itu kecuali masyarakat termasuk panginten seueur madrasah anu satu atap MI SMA nanging sadayana panginten siluasan maksud abdinya sok sanaos panginten dina TIK-na atau fasilitatorna benten-benten eta panginten nepangkeun abdi Pak Asep Tauhid nu biasa dipanggil Pak Asta panginten punten anu kasuhun eta panginten abdi walang ngobrol perkawis oyong masukan-masukan ti sadayana turun Kang Haji anu dipihormat oge rekan-rekan sadayana atur nuhun kana waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salajengna panginten orang dibuka sesi tanya jawab mung margi waktunya Bapak Ibu terus sadayana ge aya partarosan mung kasih wae lah mau dika 5 partarosan pangintennya sepakati anu bade ros acungkan tangan di ini kolom chat itu Pak ada yang mangga ke nami asal madrasah mangga Mayunan Pak Agus. Mangga Pak. MTS Almarwah atau Yos? Mangga. Nepangkeun abdi Ayurudiana Bapak. Mangga. Turkeun nuhun ka Sim kuring mina Pak Agus. Alhamdulillah tiasa pang dina kanan ayeuna sok sanaos ngalangkungan virtual. Sanes tarosan Agus ngan ieu mah aya sakadi usulan. Anu aya himpunan anu berfaid email sudah habis. Kalau di waktu hiji kepala bendahara sareng operator kamu kayak informasi mute Pak sekedap anu ya kira Pak Hadian punten di mute. Bang teraskan Pak Agusnya biasa. Ya Pak. Pak aya informasi penting anu dipuna via email. Mudah-mudahan tiasa dikintun karena sekolah supados langsung katampi biasanya pami masing-masing jarang ngecek termasuk SIM kuring pangintenan eta anu kahiji perkawis email
Seupami aya informasi penting, dahan tiasa dikintun langsung ke email sekolah. Lagi sim kuring ninggal dina data termasuk dina WA group seueur sekolah anu ngagaduhan email masing-masing pengen eta anu kahiji. Anu kadua saperkawis masih keneh aya anggota anu teu acan gabung, ieu mah sakedar usulan wae pangineun Pak Agus, teu upami nomor kontakna sesah dibujeng oke sesah kan tiap tiap madrasah tos aya KKM masing-masing baik MI, MT sareng mudah-mudahan panginten koordinator tiap koordinasi sareng ketua KM. Ieu mah salangkungna kenuhun na MTS Almawah dipasihan sempetan kangringan BIMTEK RKAM. Eta penen Pak Agus hatur nuhun. Enggak. Hatur nuhun Pak Ai. Kaitan sama email itu awalnya itu datanya itu dari data emis. Itu mungkin aya anu terus aktif atau masih aktif. Karena kami juga menerima madrasah sasaran itu lengkap dengan nomor emailnya gitu. Jadi kami istilahnya menekan aja langsung ke madrasah. Nah, emailnya aktif, saya link kangge pendaftaran teh. Itu sambil menunggu aplikasi atau perbaikan email Pak. Itu. Nah, yang sekarang itu yaitu untuk registrasi peserta. Dan alhamdulillah pada Kabupaten Bandung mudah hampir 60% Pak. Karena ini kita meskipun tanggal 8 karena yang diurus oleh MS itu 20.000 madrasah. Nah, harapkan seperti peserta yang belum registrasi segera berkoordinasi dengan TIK yang masing-masing. Kemarin kami minta email pribadi. Email pribadi itu nanti tujuannya yaitu nanti ada email dari LSS untuk menginformasikan untuk masuk ke sekolahmu ya, apalagi itu. Jadi di situ nanti ada email pemberitahuan tentang email dan password untuk bisa masuk ke sekolah untuk BIMTEK. Tuh, itu Pak Ngidi. Mohon saya bisa usulanana anu nomor anu sesah dihubungi insya Allah ayeuna ku abdi sareng TIK sadayan di rekap mana anu gaduh nomor kana wadi kami ya abdi koordinasi sama ketua KKM mudah-mudahan tiasa lah dinten ayeuna hatur nuhun. Turun Pak Haji, begitu penginten. Kami Agus, ngapunten. Mangga sama nu sanesta Pak. Mangga Pak Suryana. Di Imtak. Buka mutna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa? Langge panginten. Punten Pak, bade kawis ada input saurang kan bahwa tina tim OG penten abdi acan terang ke abdi pribadi apa ngecekan data tes lengkap apa ngapi benar kita acan ka karena
Barat. Ngecekan email melalui datang ke kamar, ke sekolah, apa langsung ke email pribadi, Pak? Ya, enggak. Kangge link pendaftaran awalnya itu melalui email madrasah. Ya, nah, kita akan nampi email madrasah. Ini dari tim di sini Kak, itu ada form dari LMS juga dari LSP itu untuk registrasi, dan itu sudah lengkap datanya. Itu kan ada catatan itu kalau sukses, insya Allah itu otomatis sudah terdaftar. Itu ya Pak ya. Jadi Pak tinggal mah bikin tacan dia lagi data ini tinggal dibuka eta seluruh siapa bingung ninggal. Istilahnya ya Pak terus ngaletan link ya Allah terdaftar. Gitunya. Kenapa? Karena kan akan masuk karena ABG masih dari rada pusing oke. Akan masuk karena tim rombel Abi tim Sabara. Nah ya di grup WA saya apa gitu atau di kumaha tadi kira ini Mas Imtak lebet rombel Sabara. Berarti itu percaya ke kanan Pak? 8 Pak. 8. Oh, nah itu kepalanya udah. Jadi di grup rombel itu, tidak hanya kepala madrasah saja. Iya Pak. Semuanya ya, kepala madrasah, bendahara dan staf. Ya Pak. Mangga. Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi. Bos. Mang Papa. Saya teh maksimal kaping 27 November, tapi saya nama saingan lah rengse. Nah itu kan BIMTEK ya. BIMTEK itu ya sifatnya banyak tekanannya pada pengetahuan. Karena nanti untuk kehadirannya di mendalamnya akan ada pendampingan. Untuk jadwal pendampingannya kan nanti oleh koordinator akan diatur lagi. Jadi yang penting yang terpenting adalah tanggal 8 semuanya sudah siap fix bisa ikuti pembelajaran. Jadi kalau di tanggal 8 kita semua sudah belajar di LMS, sudah. Nah, tapi sebelum tanggal 8 itu ibu bapak yang sudah registrasi nanti akan ada beritahuan ke email masing-masing sehingga sudah bisa membuka ya. Jadi sebelum tanggal 8 itu kita akan cek recheck supaya sudah ada pemberitahuan ke email dan sudah belajar. Jadi seperti itu ya secara umum. Jadi udah fix Pak Koordinator tadi udah menentukan. Kemudian sekali lagi Kronus hanya 3 kali. Nanti banyaknya di Ibu Bapak secara asinkronus ya, yaitu belajar mandiri. Nanti tahapan dan lain-lainnya kita sampaikan di pertemuan yang pertama oleh para TIK tiap rombel. Itu Haji mungkin ya, semuanya ya. Mohon hatunun. Terus cekapnya Pak Kepala MTSIS dan Ibu Bapak juga nanti akan kami kirimkan jadwal ya. Jam berapanya untuk sinkronus 1 karena kita ada 3 session tadi. Session pertama itu mulai jam 7.30 sampai 10. Kemudian 10 sampai jam 12. Nanti hari sebelum pelaksanaan sinkronus 1, baik itu sinkronus 1, 2 atau 3, kalau akan kami ingat kembali atau di-share lagi linknya ya. Jadi biar siap-siap. Tadi juga dari LSP itu minimal kehadiran itu 95%. Dan kami harapkan, kami mohon bantuannya karena demi kesuksesan kita, terutama madrasah di Kabupaten Bandung,
Untuk kerjasamanya waktu pelaksanaan sinkronus 1, 2 dan itu diharapkan hadir semua. Karena ini hanya 2 jam. Dan mungkin teknis nanti untuk biar tugas-tugasnya nanti oleh TIK masing-masing dirombak, gitu ya. Nanti ada trik-trik khusus mungkin nanti gimana kami kemarin mempelajari itu, memang kami juga awalnya itu ini gimana tapi ternyata setelah di sinkronus 2 alhamdulillah ada gambaran istilahnya tugas itu bisa diselesaikan. Sehari itu Pak, paling kita buka sekolahmu itu 2 jam lah untuk mencari, untuk mengikuti istilahnya membuka buku, kalau ada dibuka videonya sampai nanti cara teknisnya lagi oleh TIK masih. Panggilan satu, mangan sanesna saya nu bari taros minta ayah, alhamdulillah berarti. Punten, siap. Punten. Lima madrasah tadi katakan bahwa untuk surat tugas dari Kemenak, ya. Kemudian dari madrasah, siap. Madrasah bendahara dan stafnya. Kalau bendahara dan staf itu surat tugas dari kepala madrasah. Kalau kepala madrasah surat tugas dari mana nih? Yang bertanya Pak Gus. Ya. Untuk tugas untuk TIM itu kepala bisa memberi tugas juga sendiri. Jadi kepala madrasah menugaskan, nah itu kan nama, misalnya Agus kepala madrasah misalnya gitu. Nah, untuk TIK juga, untuk TIK harus surat tugasnya dari kantor. Insya Allah kami buatkan juga untuk undangan. Insya Allah akan kami buatkan. Makanya kami sangat untuk berkoordinasi lagi lah, tingkatkan koordinasi TIK-nya, dan mohon informasi masikan pada madrasah sewilayah, misalnya Kecamatan Cangkuang ada yang belum registrasi untuk segera registrasi dan lain-lain gitu ya. Bapak Ibu, mohon bantuannya dari para TIM, tim inti madrasah ini untuk saling kerjasama bahwa Pak ini belum daftar misalnya gini, gimana caranya? Gitu. Sikapnya, mangga. Izin. Nah, sudah ada pertanyaan lagi, dan mudah-mudahan acaranya berjalan dengan sukses. Ucapkan terima kasih kepada Pak Dr. Nikmat, Kepala TIK, dan juga Kepala Madrasah Negeri 3 Bandung yang sudah fasilitasi terselenggaranya kegiatan ini. Terima kasih kepada para TIK, Pak Dr. Ros, Pak Hadang, dan juga Ibu Ade, Pak Dr. Teng, Pak Asta, dan Pak Asep, Pak Isan, Bu Inas, Ate, dan maaf para TIK yang tidak tersebut. Ucapkan terima kasih sudah hadir, menyempatkan waktunya di tengah kesibukan ibu bapak masing-masing. Nah, kemudian betul ini untuk lagi Pak Astak tadi untuk lagi diperiksa lagi kalau ada madrasah sasaran RKAM yang belum mendaftar. Dan juga mohon maaf bila ini kan karena udah di grup nih, di grup TIK
kami mohon kerjasamanya juga, dan kami yakin para Kabupaten Bandung ini siap 24 jam membantu para TIM yang akan berkonsultasi. Kami harapkan kerjasamanya juga, dan kami sungkan-sungkan lah pihak madrasah untuk berkoordinasi atau curhatnya itu dengan anu sana sebeli ya Pak anu bade itu Pak Dokter Aceh nggak bisa mangga siap 25 jam. Pak Dokter mangga antara itu Nah, jantan nanti mangga nyanggakeun. Siap. Apa tuh Kang Haji? Anu operator MT itu tuh. Baik, terima kasih Ibu Bapak. Rupanya pertemuan kita dicukupkan sampai jam ini, dan mudah-mudahan kita selamanya atau diberikan senantiasa kekuatan, kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga apa yang akan kita rencanakan dan laksanakan di BIMTEK itu bisa berjalan dengan lancar. Akhirul kalam, salam. Mohon maaf apabila ada sikap atau kata-kata dari saya menyampaikan di tempat ini, mohon maaf. Bila taufiq wa hidayah, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turun kadang. Bermanfaat. Mundur atau kelima saji Aku menawi harap ulah waka mundur atau santai. Pak TK omong keluar. Daima zoomnya bebas. Ini atau Bapak dan Bu di Tobi. Saya keluarkan dulu semua, nanti Pak teman-teman masuk lagi ya. Ya. Pak Asep, Pak Adi, Pak Kene, ajengan sekolot. Halo.